bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah menjaga, memelihara kita hingga sampai pada pagi hari ini. Kita berkumpul lagi di tempat ini, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih. Kita akan sama-sama masuk dalam penyembahan kita. Kita mau mengangkat pujian kita kepada Tuhan.
Tuhan kami yang memberikan kami berkat setiap hari. Tuhan kami yang selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami berkumpul di tempat ini semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi untuk bersorak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan, amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Itu
yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, kita yakin dan percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita siapkan seluruh hati, pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau sama-sama untuk taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan.
Dan kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia, di mana Engkau berkata dalam kebenaran firman bahwa Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan umat. Kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang minggu ke depan. Kami tahu bahwa di hari depan, di hari esok, Engkau juga ada di sana. Setiap pergumulan, kesulitan, hambatan, tantangan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau sudah ada di sana. Amin. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman. Bukan hanya tahu, tapi kami mau benar-benar menjadi murid Yesus, murid Tuhan Yesus yang melakukan apa yang Kau ajarkan. Amin. Dan kami percaya bahwa kedatangan di bumi ini, di dunia ini, untuk membuat kehidupan umat-Mu menjadi lebih baik dari hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau memberkati setiap umat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Dalam berkat nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini hari yang teramat spesial. Bukan hanya hari ini saja, tapi hari demi hari adalah hari yang spesial buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, di minggu yang pertama kita mengenal ya, siapakah Tuhan kita yang kita kenal di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 kita mengenal hal yang pertama, bahwa Yesus itu dikenal sebagai penasehat ajaib, atau disebut dengan seorang konselor. Dan hari ini kita akan mengenal, melihat bagaimana ya, kita tahu bahwa Yesus Sang Mesias itu punya nama yang lain. Jadi ada nama-nama yang bisa dikenakan untuk Tuhan Yesus ya. Jadi hari ini kita mau mencari tahu, mau mengenal, mau memperhatikan frase yang kedua, kalimat yang kedua. Ya, kita sebelumnya akan membaca Bapak Ibu dan Saudara ya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian bunyi firman Tuhan yang akan melandasi sepanjang bulan Desember ini. Kita akan berbicara tentang Allah yang perkasa ya. Lalu minggu yang lalu berbicara tentang penasehat ajaib. Yesus itu adalah konselor agung. Yesus itu adalah konsultan yang luar biasa ya. Hari ini kita akan mengenal Yesus itu sebagai Allah yang perkasa. Makanya tidak salah kalau menyebut bahwa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita itu bisa menyebut Tuhan Yesus itu sebagai Bapa. Makanya ada orang-orang milenial bahwa Yesus juga bisa disebut sebagai Bapa. Ya. Allah yang perkasa. Apa sih maksudnya Allah yang perkasa dalam konteks Alkitab kita? Ya, Allah yang perkasa itu adalah salah satu nama untuk Mesias. Mesias itu apa sih? Mesias itu adalah
bakal ada nubuatan yang dinubuatkan untuk kedatangan orang yang diurapi. Ya. Mesias itu adalah sebagai nubuatan dari Allah untuk datang ke dunia. Ya. Jadi Allah yang perkasa adalah salah satu nama untuk Mesias yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat itu Allah yang perkasa, dialah Allah. Ya. Nah, tidak perlu ragu sebagai orang Kristen, tidak perlu malu sebagai orang Kristen bahwa siapa nama Tuhanmu? Yesus Kristus. Siapa nama Allahmu? Yesus Kristus. Tapi kok ada penyebutan, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, itu dalam konteks pengajaran Alkitab, saudaraku yang dikasih. Seringkali ada banyak orang Kristen hari-hari ini karena mengalami penyerangan doktrinal iman Kristen, mereka malu bahwa menyebut Yesus itu Tuhan itu malu, menyebut Yesus itu Allah itu malu, takut. Padahal setiap orang Kristen itu diberikan tugas untuk apa? Mempertanggungjawabkan imannya kepada dunia. Kalau ditanya, siapakah Tuhan? Namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang hari ini kita kenal dengan Allah yang perkasa. Ini nubuatan dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu bahwa Allah yang roh itu, Allah yang roh, kita punya Allah roh, bukan Allah zat, ya, berbeda. Ya, jadi perlu dipahami sebagai orang Kristen yang mengimani bahwa Alkitab ini firman Allah, bahwa Allah yang jauh, yang maha tinggi, yang maha kudus, yang maha besar itu adalah Allah yang roh. Allah itu roh. Jadi Allah yang roh yang tidak kelihatan itu akan datang ke dunia sebagai juru selamat yang kita kenal dengan Allah yang perkasa hari ini. Oke, ya. Jadi jangan ragu untuk mengatakan bahwa Tuhanku Yesus. Yesus itu Tuhanku. Ya. Apapun yang terjadi, barang siapa yang malu di hadapan manusia, dikatakan dia juga akan malu di hadapan Allah. Oleh sebab itu hari ini kita mengenal Yesus Sang Mesias itu sebagai Allah yang perkasa. Ya. Selanjutnya dikatakan Allah yang maha kuasa. Jadi Allah yang perkasa itu adalah Allah yang maha kuasa. Namanya perkasa itu gimana sih? Kalau kita menggambarkan seseorang yang dikatakan perkasa itu, ya, adalah orang yang kuat. Kalau kita menggambarkan seseorang yang dianggap perkasa adalah orang yang kuat, orang yang tidak terkalahkan, orang yang tidak tertandingi, ya, tiada bandingnya, ya. Selain Kau tiada yang lain, ya. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Satu-satunya pribadi yang tidak bisa tertandingi adalah Tuhan. Kalau Tuhan kita itu bisa Allah yang roh, bisa menjadi manusia, ya kan? Apa susahnya Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa itu menjadi manusia? Allah yang tidak kelihatan itu menjadi manusia. Apa susahnya bagi Tuhan yang perkasa, yang maha kuasa? Ya, oke. Inilah pesan pengharapan bagi umat manusia untuk bisa selamat dari murka Allah, yaitu semua orang berdosa dan upah dosa ialah maut. Jadi apa maksud dan pesan dari nubuatan ya kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 tentang Mesias itu, juru selamat itu yang dikenal dengan Allah yang perkasa atau Allah yang maha kuasa, di mana dia yang tidak tertandingi, dia yang tiada bandingnya, yaitu ada satu
satu pengharapan Allah yang kita sembah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang memberikan pengharapan kepada kita untuk bisa selamat dari murka Allah. Jadi manusia semuanya tanpa terkecuali berada di bawah kutuk dosa. Ya, adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Mungkin kita berkata saya orang baik, saya tidak jahat, ya kan? Tapi adakah ya bahwa di antara kita itu yang suci bersih? Ya, sementara Alkitab kita berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah kita itu Allah yang kudus, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, itu Allah yang kudus. Jadi ketika Allah ada di surga, ya, barang siapa yang ingin tinggal di surga harus satu server, ya, satu server dengan penghuni surga, penguasa surga, yaitu kudus. Ya, kalau saudara mencatat dan melihat bagian dari Matius pasal yang kelima, ya, ayat yang terakhir. Nah, saudara lihat ayat yang terakhir. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi untuk bisa tinggal di surga, untuk bisa masuk surga itu harus sempurna. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang dikatakan sempurna? Ya, kalau kita mau melihat, berkaca hidup kita, apakah kita sesungguhnya orang yang layak untuk bisa masuk surga, bisa menjadi penghuni surga, bisa tinggal bersama-sama satu area, satu atmosfer dengan sang penguasa surga, sang pencipta langit dan bumi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, adalah satu pesan penting bahwa Natal itu memberikan satu pengharapan. Allah yang kita sembah itu Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, yang sanggup menyelamatkan hidup kita dari kutuk dosa. Kutuk dosa itu upahnya maut. Maut itu binasa. Kalau dalam pengertian banyak orang, binasa itu ya jadi penghuni neraka. Ya, katanya di neraka itu panas. Katanya. Kan baru katanya, ya kan? Katanya di neraka itu penuh dengan kertak gigi, ya kan? Itu catatan Alkitab. Ya, kalau yang panas itu saya nggak tahu, itu catatan siapa. Kalau saudara membaca bahwa di alam yang kekal, ya, selain surga ada kebinasaan kekal, di situ hukuman selama-lamanya, ya. Ada ratapan, ada tangisan. Sementara di surga tidak ada ratapan, tidak ada tangisan, yang ada sukacita. Sementara sebaliknya, ya, ketika di neraka itu hukuman, ya, ada ratapan, ada tangisan, ada kengerian, ya kan? Ya, itu digambarkan demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa itu memberikan pengertian bahwa Natal itu memberikan secerca harapan bahwa kita bisa selamat dari hukuman maut. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapakah di antara kita yang hidup hari-hari ini, ya, yang tidak punya tujuan hidup ini? Ya, tujuan kita itu cuma satu, ya, yang baik, yaitu menuju, ya, kerajaan surga yang kekal. Itu yang menjadi tujuan umat manusia yang berdosa, yang Yesus yang kita kenal sebagai Mesias itu datang untuk menyelamatkan kita. Atau kita akan menolak anugerah Tuhan ini, anugerah Allah ini, ya, atau kita belum percaya bahwa Allah kita itu Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, sehingga kita berkata bahwa aku tidak layak Tuhan. Jadi kita lebih memilih yang mana? Aku tidak layak Tuhan, atau kita, Tuhan layakkanlah
supaya aku dapat berada dalam hadirat-Mu. Ya, minta dilayakkan Tuhan, atau kita merasa bahwa aku nggak layak Tuhan. Ya udah, kalau nggak layak, ya sana pergi saja gitu kan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian selanjutnya adalah Allah yang perkasa itu dikenal juga demikian. Kenapa Allah yang perkasa? Allah yang maha kuasa, Allah sang pencipta semesta alam ini dikenal sebagai Alfa dan Omega. Jadi kalau Alfa itu huruf pertama, Omega huruf terakhir. Jadi aku adalah Alfa dan Omega. Jadi Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat itu, Allah yang perkasa itu dikenal sebagai Alfa dan Omega. Ya, ini ayatnya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa adalah Allah itu Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Artinya Allah yang kita kenal itu kekal, ya, kekal, ya kan, kekal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Allah kita kekal, harusnya kita juga punya destinasi yang kekal, kekal bersama Sang Penciptanya, ya. Kalau di dunia ini ada batasnya, umur kita ada batasnya, ya. Ada banyak orang yang sudah meninggal di usia-usia yang tidak terlalu tua. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Bahkan hari-hari ini yang meninggal di usia di atas 70 itu relatif sedikit. Banyakkan yang meninggal di usia di bawah umur 70 tahun. Nah, saudaraku yang dikasih, itu sesuatu yang fana, bukan yang kekal. Tapi di balik kehidupan dan kematian ada kehidupan selanjutnya, kekekalan bersama dengan Allah Bapa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah. Kenapa di surga itu tidak perlu makan lagi? Karena ketika ketemu dengan sumbernya, dikatakan, ya, akan ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi mata air kehidupan itu siapa? Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, ya, Sang penguasa surga. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang ketemu dengan Tuhan, orang yang ketemu dengan Allahnya, dia akan mengalami kepuasan dalam hidupnya, ya, puas. Ya. Apa yang kurang lagi kalau ketemu dengan Tuhan? Ya, apakah yang masih kurang? Ya, mungkin kalau kita hari-hari ini selalu aja ada kekurangan, masih kurang ini, kurang itu, ya, kurang enak, kurang nyaman. Tapi kalau sudah ketemu Tuhan, ya, puas. Ya. Orang yang haus akan ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini hal yang kedua, bahwa Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat itu adalah Allah yang maha kuasa. Jadi di sini dikenal sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya Allah kita itu Allah sepanjang zaman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, siapakah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat itu? Sebagai Allah yang perkasa, sebagai Allah yang maha kuasa. Kita lihat catatan Alkitab kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus itu penguasa surga dan bumi. Ya, catatan dalam Matius pasal 28, saudaraku, ayat yang ke-18. Ini ayat
yang sangat-sangat fundamental dalam kehidupan orang Kristen, bahwa siapakah yang berkuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapakah Yesus Kristus, Sang Mesias itu? Dia adalah penguasa surga dan penguasa bumi. Ya, siapa yang menciptakan bumi dan segala isinya? Ya, kalau saudara membaca Injil Yohanes pasal yang pertama, di situ dikatakan bahwa semuanya ada karena Yesus. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Siapakah dia? Dia kita kenal sebagai Mesias, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mantapkan iman percaya kita sebagai orang Kristen. Jangan pernah malu sebagai orang Kristen bahwa orang Kristen itu menyembah siapa? Menyembah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah malu. Ya, kalau orang lain memperkatakan siapa yang dia sembah, siapa Tuhannya, dia dengan lantang menjawab, memperkatakannya apa yang dia percaya. Kita seharusnya juga harus lantang. Siapa yang engkau percaya? Yang ku percaya, ya, adalah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, yang tidak tertanding, ya, yang telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nanti dipertanyakan begini, banyak orang akan memplesetkan di luar sana, loh katanya Allah penguasa surga dan bumi, kok telah diberikan? Ya kan? Mungkin tidak banyak orang Kristen yang bisa menerangkan kalimat ini. Ya, katanya Tuhan, katanya Allah sang penguasa surga dan bumi, kok kalimatnya telah diberikan? Dan siapa yang memberikannya? Siapa yang memberikannya? Nah, saudaraku, tidak mudah untuk menjelaskan hal ini. Hanya orang yang percaya bahwa Allah yang roh, yang tidak kelihatan itu mau menjadi manusia, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, ya, Allah yang menjadi daging itu, ya, pada akhirnya diberikan otoritas. Siapa yang? Ya dia sendirilah. Masa ada oknum yang lain? Siapa yang memberikan otoritas? Masa ada dua otoritas di surga? Nggak ada. Di surga itu cuma ada satu otoritas. Ya. Untuk menjelaskan, banyak orang yang tidak bisa. Untuk menjelaskannya, banyak orang yang tidak percaya diri. Loh, kalau menurut saya, menurut Alkitab saya, ya, Allah yang tidak kelihatan itu telah menjadi manusia, menjadi daging. Dia juga manusia, tapi dia juga Allah yang menjadi daging. Apa susahnya Allah yang maha kuasa itu menjadi manusia? Ya. Kalau Allah yang maha kuasa tidak bisa menjadi apapun, itu bukan Allah yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu kunci siapakah yang menjadi penguasa surga dan di bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi ini salah satu ayat yang favorit untuk dasar iman kita. Mengapa kita itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan? Karena dia adalah penguasa surga dan bumi. Kalau penguasa surga dan bumi, berarti dia siapa? Dia Allah. Ya. Nah, mau dibolak-balik ya dia tetap Allah. Iya kan? Nah, 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil.
ya kan? Siapakah Mesias? Mesias itu adalah Yesus Kristus Tuhan yang kita kenal hari ini sebagai Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, ya. Dia adalah penguasa surga dan penguasa bumi, ya, yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia adalah hakim yang adil. Nah, sudah, hakim yang adil itu untuk apa? Untuk menghakimi orang yang berdosa tadi. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sementara Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Bagian selanjutnya dikatakan orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dia diberikan cuma-cuma keselamatan itu sebagai kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang kita kenal sebagai penguasa surga, yang perkasa, yang maha kuasa. Dialah hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepada, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerinduan yang paling dalam sebagai orang Kristen, orang yang percaya, adalah merindukan ketemu dengan Tuhan, bukan putus asa. Ya, merindukan Tuhan itu bukan putus asa supaya terbebas dari semua masalah di dunia ini, walaupun itu ada benarnya. Tapi untuk ketemu dengan Tuhan face to face, ya, muka dengan muka, itu bisa terjadi ketika Tuhan datang yang kedua kali sebagai Raja, Hakim yang adil. Ya, siapakah Hakim yang adil? Adakah keadilan di dunia peradilan? Bukan kalau saudara memperhatikan, ya, dalam persidangan yang sedang terjadi, ada banyak hal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, ya. Yang benar bisa dikatakan salah, yang salah bisa dikatakan benar. Tapi hakim yang adil yang kita kenal sebagai Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Yesus Kristus Tuhan itu tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah dapat disuap. Kalau hakim dunia masih bisa nih salam tempel, ya, sekepok, ya, masih bisa lolos dari hukuman, ya, bisa dipelintir itu undang-undang. Tapi undang-undang surga tidak akan pernah bisa dipelintir, tidak akan pernah bisa disuap. Apapun dan seberapa besar apa yang kita punya, tidak akan pernah menggoyahkan keputusan hakim yang adil itu. Ya, upah dosa ialah maut. Udah ketok palu itu, tok itu. Pokoknya yang berdosa upahnya maut. Ya, sana, masuk sana. Nah, gak ada itu istilahnya naik banding gak ada. Ya, tapi barang siapa yang percaya kepada nubuatan, ya, Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, yang percaya kepada penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, dia akan selamat sampai tujuan. Ya, selamat sampai tujuan. Tujuan kita apa? Endingnya adalah ketemu dengan penguasa surga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, semua orang yang merindukan kedatangannya akan bertemu dengan hakim yang adil, akan mendapatkan pembelaan. Siapakah pembela kita yang paling bisa diandalkan? Kita mengandalkan seseorang untuk dapat membela perkara kita, itu bisa aja fatal akibatnya. Kita bisa aja ditelantarkan, kita bisa aja dibatalkan, kita bisa aja mengalami, ya, sesuatu yang lebih parah. Karena apa? Satu hal sedikit yang menyinggung soal perasaan saja sudah putus hubungan kita dengan pembela kita. Tapi ketika kita menyandarkan diri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Kita tidak akan pernah kecewa. Ada garansi yang pasti. Ya, kalau saudara beli alat elektronik, berapa lama garansi yang paling lama?
Kalau saudara beli HP garansi berapa bulan? Hah? Ya, 1 tahun. Kalau saudara beli laptop ada garansi berapa tahun? 2 tahun. Nah, saudara, yang paling lama adalah itu merek yang ada di situ itu 10 tahun garansinya. Ya, AC yang itu garansinya 10 tahun, ya sudah bodol. Ya. Tapi saudaraku, benarkah ketika klaim garansi itu bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita kehendaki? Apakah ada jaminan yang pasti ketika klaim garansi itu kita ajukan akan benar-benar digantikan? Berapa banyak orang yang mengklaim ya garansi itu bisa semulus apa yang pernah dijanjikan sesuai dengan promosinya? Nah, saudaraku, Yesus Kristus Tuhan tak pernah ingkar janji. Dia adalah Allah yang setia. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, bagian selanjutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengenal Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa, ya, Allah yang Maha Kuasa yang sanggup menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, maut dan binasa. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu cerita dalam Alkitab. Ya, saya mulai menyukai narasi-narasi untuk menyebutkan ulang yang apa yang tercatat dalam keempat Injil. Ya, di sini ada dalam Matius 9 ayat 1 sampai 8, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bacaannya dalam Matius 9 ayat 1 sampai 8. Ya, saya akan membacakannya untuk saudara. Matius pasal yang 9 diceritakan tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Ya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah, saudaraku, pada ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa mengampuni dosa. Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak tertandingi itu, Allah yang kita kenal sebagai penguasa surga dan penguasa bumi, Allah yang kita kenal sebagai hakim yang adil itu, punya kuasa untuk mengampuni dosa. Artinya bisa menyelamatkan kita dari bahaya maut, kebinasaan yang kekal. Ya, ada kita kenal Allah itu kasih, tapi kita juga mengenal Allah kita itu adil, karena dia hakim yang adil. Allah yang kasih tidak boleh mengabaikan Allah yang adil. Ya kan? Kalau Allah yang kasih mengabaikan keadilan, itu ya tidak ada gunanya. Semau-maunya Allah saja. Ya. Artinya perkataannya tidak bisa dipercaya. Karena apa? Mengabaikan keadilannya. Makanya Allah yang kasih juga Allah yang adil ini punya peran yang serius. Ya, siapa yang dapat menolong kita dari hukuman maut? Hanya Allah sendiri. Kalau kita berkata saya bisa ya menyelamatkan diri sendiri, dengan cara apa? Nah, oleh sebab itu saudaraku, tidak ada cara lain untuk dapat menyelamatkan hidup kita
dari murka Allah, dari hukuman dosa, dari maut dan kebinasaan, kecuali dengan cara Allah sendiri, yaitu percaya kepada Allah yang roh, yang menjadi manusia, kita kenal sebagai Yesus Kristus yang mati disalibkan itu, bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga, kembali ke tahtanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berita Natal sekali lagi juga ada berita Paskah. Berita kelahiran juga ada berita tentang kematian dan kebangkitan. Natal tidak bisa dipisahkan dari kematian Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kematian Yesus tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan Yesus. Karena dia Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau hidupnya saja diserahkan untuk kita, apalagi yang kita khawatirkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau di sini Yesus menyelamatkan orang lumpuh dengan kalimat dosamu sudah diampuni. Ternyata dosa itu bisa bikin lumpuh kehidupan kita. Nah, saudaraku, biasanya kalau orang lumpuh itu bisa berjalan dan ya. Saya tadi sudah mempersiapkan, tapi lupa narasinya. Ya kan? Kalau kita lumpuh, apalagi orang yang pincang, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau berjalan, kita membutuhkan yang namanya penyangga, ya kan? Supaya bisa berjalan. Tapi orang yang lumpuh total, penyangga ini sudah tidak berarti. Ya, mau kita beli baru sekalipun, penyangga untuk menolong menopang kita ini sudah tidak berarti. Kehidupan kita tidak bisa disandarkan oleh penyangga ini. Orang yang berdosa itu dikatakan lumpuh total. Lumpuh total itu tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Orang yang berdosa itu lumpuh total kehidupannya, cuma satu tujuan, yaitu binasa. Upah dosa ialah maut. Supaya kita tidak memakai penyangga lagi, kita membutuhkan yang namanya penyangga yang kuat, yaitu Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Nah, saudaraku, biasanya orang yang merasa berdosa itu akan merasa malu. Dan orang yang mengalami kelemahan tubuh, lumpuh, ya, tidak bisa berjalan, biasanya pekerjaannya adalah cuma meminta-minta. Saya sudah menyiapkan properti, ya. Sudah punya. Ketika orang tidak bisa tidak bisa melakukan apa-apa dalam hidupnya, biasanya yang kita lihat adalah, ya, lumayan modal. Ini modal, ya, modal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang lumpuh itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mau menghasilkan, bergerak, berjalan saja tidak bisa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang lumpuh yang dia bisa lakukan hanya berharap ada orang yang menolongnya. Ya, lumpuh total kehidupannya. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan, kita hari-hari ini yang lumpuh apanya? Ya, lumpuh imannya kah? Ya, imannya lumpuh kan berarti untuk berharap kepada Tuhan itu susah. Ya, kenapa? Seperti kalimat-kalimat yang kita tiru dalam catatan Alkitab. Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lumpuh imannya, ya kan? Terus lumpuh apanya? Lumpuh dalam hal hubungan, ya kan? Hubungan kepada siapa? Kepada Tuhan, ya, kepada orang-orang di sekitarnya. Lumpuh, nggak ada lagi komunikasi. Selanjutnya lumpuh apanya? Lumpuh ekonominya. Ya, kalau sudah lumpuh ekonominya, yang bisa dia kerjakan adalah Mas, Pak, paring-paring, ya, Mas, Pak, paring-paring, sedekahnya,
lalu baca doa panjang-panjang, ya ditambah-tambahkan dilancarkannya rezekinya. Tapi kalau nggak dikasih apa doanya? Pelit amat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini kejadian yang realistis, yang real, bahwa kehidupan kita seringkali mengalami kelumpuhan. Ya, siapa di antara kita yang sanggup berdiri kokoh, yang tanpa bantuan orang lain untuk bisa menjalani hidup sampai akhir hidupnya, apalagi untuk dapat selamat sampai masuk surga? Yang dibutuhkan adalah percaya kepada Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Apakah kita hari ini berani benar-benar percaya kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata pakai penyangga itu capek. Iya, tapi ada banyak orang yang pura-pura pakai penyangga hanya untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Saudara lihat di lampu merah itu, dia itu nggak lumpuh, dia itu nggak pincang, tapi selalu bawa penyangga. Kalau nggak ada orang dia lari. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian terakhir, apakah kita berani menyandarkan hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menyelamatkan hidup kita? Saya mengajak saudara untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana orang yang lumpuh itu ditolong oleh Tuhan. Bangunlah dari tempat tidurmu dan angkatlah tilam, berjalanlah. Dosanya sudah diampuni, dia bisa berjalan. Pemain musik ya, singer, silakan maju ke depan. Sejenak saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kita sungguh mau merindukan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita hari-hari ini mengalami kebebasan hidup di dalam Tuhan, mau menerima kasih karunia Tuhan. Di mana-mana hari-hari ini banyak ornamen-ornamen tentang Natal, tentang kedatangan Tuhan di bumi ini sebagai juru selamat. Yesus Kristus Tuhan yang lahir di sebuah kandang, di sebuah kandang itu tempatnya hewan, bukan di sebuah istana yang megah. Tapi saudara, Allah yang punya istana yang megah itu, yang rela mengosongkan dirinya hanya untuk saudara dan saya yang berdosa, hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, orang yang berdosa yang harusnya layak untuk masuk dalam kekekalan hukuman di neraka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari sejenak merenungkan kebenaran firman ini. Silakan saudara berkata-kata secara pribadi kepada Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Sang penguasa surga dan penguasa bumi, yang berdaulat atas hidup kita semua. Jika hari-hari ini saudara merasa ada kelumpuhan dalam hidup, sulit untuk percaya kepada Tuhan, mulai sekarang coba beranikan diri. Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku supaya aku dapat mempercayai sebagai Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Jika hari-hari ini saudara sedang mengalami kelumpuhan dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam ekonomi saudara, dalam kelemahan fisik saudara, beranikan diri saudara untuk mendatangi Tuhan dalam hadiratnya. Hampiri Dia, panggil namanya,
panggil nama Yesus. Dia Allah yang dapat kita andalkan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Saudara yang hari ini sungguh-sungguh benar membutuhkan Tuhan, silakan dengan sikap masing-masing saudara percaya bahwa Tuhan yang kau sembah hari ini sedang berhadapan dengan saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara, saudara bisa katakan langsung kepada Tuhan. Ya, engkau kenal dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa itu sanggup menolong kehidupan dalam berkat nama Yesus. Dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua percaya hari ini bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas surga dan bumi, Allah yang mengontrol, Allah yang mengendalikan setiap kehidupan umat-Mu yang ada beribadah hari ini. Dan semua kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong setiap umat-Mu yang sedang dalam pergumulan dan kesusahan. Yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang bergumul dalam hatinya, yang sedang bergumul dengan pikirannya, yang sedang dalam kegelapan, yang sedang ketidaktahuannya dalam hal yang benar maupun yang salah, Tuhan berikan terang dan pertolongan dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul dengan keluarganya, Tuhan pulihkan. Yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan ekonominya, Tuhan selamatkan. Seperti orang lumpuh itu, Tuhan katakan dosa sudah diampuni. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Pak Nono yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pagi hari ini menjelang siang ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang taat untuk melakukan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau mari berkati setiap tangan kami yang memberi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga untuk persembahan Natal. Ada kotaknya di belakang kameramen. Jadi kita akan memberikan persembahan kita. Sungguh ku bangga Bapa punya seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dariku berharap.
mengakhiri ibadah kita pada hari ini, pagi ini, saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Ada pengumuman untuk Natal? Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Pengumuman Natal kita diinformasikan sebelumnya kalau Natal akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember pada hari Minggu. Pukul 10 pada pagi. Diharapkan bisa mengajak saudara teman kerabat sangga untuk bisa datang bersama-sama untuk merayakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember. Kemudian untuk bisa jemaat ataupun masing-masing ingin memiliki janji iman untuk Natal dan memberi lebih nanti bisa diinformasikan kepada Ibu Ayu. Saya juga nanti setiap minggunya ada persembahan Natal. Seperti itu saya informasikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hidup kita hari demi hari, tapi jangan lupa bahwa hidup kita adalah hidup yang diberikan kemurahan oleh Tuhan. Jadi sudah selayaknya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita diberkati, juga harus bisa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup mengakhiri ibadah kita di dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah doa berkat bagi saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, segala berkat kemurahan Allah itu dilimpahkan untuk hidup saudara. Sebagaimana Allah yang datang di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, di mana Allah yang perkasa itu mendatangi dan menjumpai hidup saudara hari-hari ini, memulihkanmu, memberkatimu di sepanjang hidupmu. Berkat yang selalu baru diperintahkan mendatangi hidup. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati tokomu, segala jerih lelahmu. Tuhan sanggup memberkati berlimpah-limpah. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin.